Ya, saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Di sini sudah ada 7 orang dengan saya. Saya harap nanti belakangnya ada yang bergabung lagi. Kalau bisa nanti semuanya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia pada kelas 5 di subtema 3 pada pembelajaran 5. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang IPA, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Kemudian yang bahasa Indonesia, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan teks tulis. Kemudian untuk SBDP, untuk memahami gambar cerita. Sebelum mulai, sekarang Pak Budi mau tanya dulu nih. Untuk anak-anak semua yang ada di sini, siapa yang pernah mengalami cedera pada otot atau kram? Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, berdasarkan bacaan yang nanti saya sediakan, kalian dapat menentukan pokok pikiran dalam teks bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan kegiatan diskusi, siswa dapat memahami sebuah gambar cerita dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca ilustrasi dari guru, siswa dapat membuat sebuah gambar cerita dengan benar. Kemudian yang kelima, dengan kegiatan diskusi, siswa mampu menjelaskan kelainan yang terjadi pada organ gerak tulang otot dengan benar. Kemudian yang keenam, dengan petunjuk guru, siswa dapat membuat model sederhana yang menunjukkan kelainan pada organ gerak dengan tepat. Untuk materi yang pertama yaitu berkaitan dengan kelainan pada tulang dan otot. Di sini akan saya lebih banyak membahas pada kelainan otot karena kelainan tulang organ gerak ya terutama ya. Kita kan sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu ada hipertrofi atau kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, kemudian yang kedua, ini kebalikannya dari hipertrofi. Yang kedua adalah atrofi. Kelainan otot ini adalah kelainan yang terjadi karena otot yang mengecil dan melemah, fungsi ototnya menurun disebabkan karena penyakit polimielitis yang dapat mempengaruhi saraf otot. Yang ketiga itu adalah stiff atau kaku leher. Ini biasanya terjadi karena kita salah tidur. Nah, kemudian yang keempat, ini yang perlu kalian waspadai. Yang keempat itu adalah tetanus. Ini adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu juga diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat sudah beranjak remaja atau dewasa. Pola hidup sehat itu dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan, makanan yang kita makan, melaksanakan olahraga dengan teratur, serta penerapan disiplin latihan olahraga tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan demikian, niscaya kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Meskipun karena kondisi pandemi seperti saat ini itu diharapkan minimal seminggu 2 kali ketika pagi hari kalian berolahraga. Kalau misalkan harus berolahraga di luar, ya tetap menggunakan masker. Nah, di sini Pak Budi punya teks bacaan. Nanti yang saya panggil dibaca itu teksnya. Kalian nih coba paragraf pertama dibaca. Menurut Dr. Malia Warilianto, SPK salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan
torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Ya, ide pokoknya mana? Apa? Menurut Dr. Melia Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Ya. Itu mungkin disebut kalimat utama ya. Itu kalimat utama. Ide pokok itu memang berada di kalimat utama. Tapi ketika kalian membaca ide pokoknya sebagai kalimat utama, itu kurang tepat. Tidak apa-apa. Ya, terima kasih Liani. Silakan mic-nya dimatikan dulu. Ya, Pak. Ya, kita gantian dengan teman yang lain ya. Coba diperbaiki, Raihan. Nggak usah dibaca teksnya, langsung ide pokoknya saja. Ide pokoknya penyakit salah bantal. Ya, penyakit salah bantal karena di paragraf 1 ini menjelaskan tentang penyakit salah bantal. Penyebabnya apa? Mungkin tidur yang pada saat bangun tidur lehernya terasa sakit. Jadi penyebabnya adalah ketika tidur mungkin posisinya salah. Kemudian apa yang menyebabkan kok sakit? Nah, di sini adalah posisi dagu dan leher yang tidak sejajar. Itu adalah menjelaskan tentang penyakit salah bantal. Jadi ide pokoknya untuk paragraf 1 itu adalah penyakit salah bantal. Nah, kemudian setelah kalian menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf itu, nanti kita akan belajar untuk membuat sebuah gambar cerita berdasarkan ide pokok pada masing-masing paragraf yang telah kalian baca. Tapi kalau kemarin kita hanya membuat gambar cerita biasa, untuk pertemuan kali ini kita akan membuatnya menjadi sebuah komik sederhana dari teks bacaan yang telah kalian buat. Ciri-ciri komiknya bagaimana sih? Yang pertama, komik itu hadir untuk menyampaikan sebuah cerita. Jadi, yang namanya komik itu harus ada ceritanya. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar, teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Jadi nanti bahasa yang digunakan dalam komik itu adalah bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan atau misalkan bersifat tentang hal-hal yang baik. Nah, setelah ini nanti kalian akan mengerjakan LKPD, kemudian setelah selesai pekerjaan kalian foto seperti biasa, seperti kemarin-kemarin, kemudian fotonya nanti diupload ke Google Classroom yang sudah saya siapkan. Nah, untuk LKPD-nya kalian bisa lihat di layar, untuk pengerjaannya juga nanti akan saya bimbing. Sebentar. Ya, untuk mempersingkat waktu bisa sekalian kalian kerjakan ya. Sekalian kalian kerjakan, sekalian nanti setelah selesai kalian bareng-bareng mengirimkan ke Google Classroom. Jadi kita bisa menghemat waktu. Untuk lembar kerja yang pertama, di sini sudah saya sediakan teks bacaan, di sini sudah saya tulis perintahnya. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Nah, kalian kan tadi sudah belajar mencari ide pokok ya, dari teks bacaan yang tadi sudah kalian baca ya. Yang pertama, paragraf 1. Keseleo pergelangan kaki dapat terjadi pada semua orang, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa.
Namun insidennya paling sering terjadi pada dewasa muda, aktif dan gemar berolahraga seperti futsal, bola, basket, voli, atau penari, berdansa, dan perempuan yang gemar menggunakan sepatu hak tinggi. Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. LKPD kedua, lah ini masih berhubungan dengan teks bacaan yang tadi. Kan kalian sudah menuliskan tuh ide pokok pada masing-masing paragrafnya. Sekarang, berdasarkan ide pokok yang kalian tulis tadi itu, kalian buat sebuah komik yang menarik, yang mengisahkan tentang kelainan tulang dan otot. LKPD yang ketiga ini kemarin kalian sudah saya beritahu untuk membawa atau membeli plastisin. Kita akan membuat sebuah model sederhana yang menggambarkan kelainan otot atau kelainan tulang pada manusia. Nah, yang sudah selesai, yang sudah membuat, silahkan langsung dikirimkan ke Google Classroom. Akan saya buka Google Classroom-nya, nanti yang saya pilih anaknya, siapa yang mengerjakan itu nanti yang mempresentasikan di depan. Jadi nanti akan saya panggil, nah yang saya panggil, yang saya pilih punya siapa, dia yang berceritakan di sini. Sudah ada beberapa yang mengumpulkan ini. Saya panggil yang pertama. Punya aku, Pak. Ya, ayo dibaca. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok pada masing-masing paragraf. Paragraf 1 dulu. Keseleo pergelangan kaki dapat terjadi pada semua orang. Oke, ide pokok untuk paragraf 1, keseleo pergelangan kaki dapat terjadi pada semua orang. Coba yang lain, gimana? Arsafin sama enggak? Sama, Pak. Sama. Diceritakan, ini gambar apa toh? Kamu bikin ini lembar kerja yang kedua kan tadi membuat komik ya? Gambar orang yang datang ke dokter periksa. Periksa sakit apa? Sakit epilepsi. Untuk teman-teman yang lain nanti kurang lebih seperti itu, nanti silahkan dikirimkan untuk LKPD-nya jawabannya sehingga nanti bisa saya nilai. Hari ini kita kan sudah mempelajari, jadi nanti untuk yang LKPD ini yang pertama untuk ide pokok tadi yang masih kurang tepat ya, coba dibaca lagi paragrafnya, kemudian kalian cari ide pokok berdasarkan kalimat utama. Jadi kalimat utamanya itu membicarakan tentang apa? Kalimat utamanya membicarakan tentang apa? Kemudian kalian perhatikan kalimat pendukungnya. Nah, kalau kalimat pendukungnya sudah mendukung kalimat utama, itu berarti sudah tepat. Nah, tinggal kalian tulis inti dari kalimat utama tersebut. Kemudian yang kedua, untuk yang membuat komik yang masih belum sesuai dengan ciri-ciri dari komik tersebut, silahkan nanti ditambahi, kemudian dikirimkan ulang lagi. Nah, untuk yang membuat model sederhana ini, silahkan sejadinya seperti apa model sederhananya, itu nanti dikirimkan saja, akan saya nilai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, Kelainan salah bantal. ya, salah satunya itu kelainan salah bantal atau kelainan otot pada manusia. Yang pertama ada hipertrofi, kemudian ada atrofi, kemudian ada salah bantal tadi atau kaku leher, kemudian ada tetanus. Widi, yang nomor 3 jawabanmu apa, Widi? Rizky Widianto. Kelainan otot kaki. Mengalami kelainan otot kaki, namanya hipertrofi. Nah, berarti salah ya punya Widi ya. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya. Ya, untuk yang nanti nilainya masih kurang dari 70, itu kan ada 5 soal ya. 5 soal karena semuanya uraian, jadi untuk penilaiannya untuk satu soal itu bisa saya nilai menjadi
skornya dapatnya 5, dapat 10, dapat 15, dapat 20, itu bisa tergantung nanti jawaban kalian seperti apa. Lah yang nilainya di bawah 70 itu nanti akan mengikuti program remedial, kemudian yang nilainya di atas 70 kita akan melaksanakan program pengayaan. Ya. Untuk hari ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pak Budi mohon maaf bila banyak kata-kata Pak Budi yang salah, banyak kata-kata Pak Budi yang kurang berkenan, mungkin menyakiti hati dan lain-lain. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.